Halo Bapak Ibu pendidik, kali ini saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran yang diterapkan di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 38 Maluku Tengah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ibu Echa, guru matematika dari SMA Negeri 38 Maluku Tengah. Sebelum lanjut ke inti video ini, saya mengutip salah satu kata-kata motivasi, yaitu jangan mencoba untuk memperbaiki murid atau siswa kita, perbaikilah diri kita sendiri terlebih dahulu. Semoga kata-kata motivasi ini dapat menambah semangat Bapak dan Ibu pendidik untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum memulai pembelajaran di kelas, tentunya sebagai pendidik kita harus menyusun terlebih dahulu perangkat ajar yang nantinya digunakan untuk memandu pembelajaran di kelas. Perangkat ajar di SMA Negeri 38 Maluku Tengah yang akan disusun yaitu perangkat ajar kurikulum merdeka kategori mandiri belajar dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 untuk kondisi khusus sebagai acuan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, yang sistematika dan prinsip penyusunannya menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Jadi secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar, yaitu yang pertama penyusunan alur dan tujuan pembelajaran yang disusun dari urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir, dan yang kedua pengembangan modul ajar yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dilengkapi dengan materi pembelajaran, lembar aktivitas peserta didik, dan asesmen. Capaian pembelajaran di sekolah kami masih menggunakan kurikulum 2013 untuk kondisi khusus sesuai dengan lampiran keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan nomor 018-H-KR-2020. Untuk alur dan tujuan pembelajaran yang akan disusun disesuaikan dengan kurikulum 2013 kondisi khusus yang sekolah kami gunakan. Ada catatan penting yang perlu diingat oleh kita sebagai penyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, alur pembelajaran akan menjadi panduan pendidik dan peserta didik. Yang kedua, pendidik berhak menyusun alur pembelajaran masing-masing. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, berikut adalah sistematika penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, perlu Bapak dan Ibu cantumkan identitas. Yang kedua, capaian pembelajaran yang diambil dari kompetensi inti pada kurikulum 2013 kondisi khusus. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, unit pembelajaran. Setelah menyusun alur tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu harus menyusun modul ajar yang sekurang-kurangnya berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu kita sebagai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut adalah komponen modul ajar yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, kita sebagai pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar, atau kita dapat mengembangkan modul ajar milik kita sendiri yang disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik di sekolah kita. Setelah kita menyusun modul ajar tersebut, kita juga bisa menguploadnya di bukti karya pada platform Merdeka Mengajar untuk menambah referensi, bahkan bisa juga menjadi contoh bagi pendidik lain di seluruh Indonesia.
Jadi Bapak Ibu, secara keseluruhan perangkat yang perlu kita siapkan adalah analisis kalender pendidikan, program tahunan, program semester, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Petunjuk penyusunan perangkat ajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum Bapak Ibu bekerja, saya perlu mengingatkan bahwa Bapak Ibu tidak perlu malu untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum dimengerti. Menutup presentasi perencanaan pembelajaran ini, saya punya pantun, yaitu burung dara burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video presentasi